warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin Allah Subhanahu wa taala tersebut kita bisa menjalankan acara Sanlat Online tahun 2020 pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita mari tujukan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atas berkat usaha beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman terhadap agama Islam, dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Pada sore hari ini acara Sanlat Online kita akan membahas tentang keutamaan sedekah yang akan diberikan oleh saudara Haikal Rahman. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara MC atas waktu yang telah diberikan. Insya Allah tidak akan panjang lebar, saya akan menjelaskan tentang materi pada kesempatan kali ini karena waktu memang sedikit dan tidak bisa berlama-lama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memenuhi kewajiban kita sebagai manusia, yaitu thalabul ilmi. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kewajiban mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita berada dalam kandungan sampai kita berada di liang lahat. Maka dari itu ikhtiar kita, mari kita golakkan bersama, yaitu thalabul ilmi, meskipun dalam keadaan daring. Para peserta Sanlat Online dan teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada sore hari ini tidak bisa bergabung semua yang dari Jawa Timur, tapi mari kita doakan semoga kita ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini insya Allah barokah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Saat ini, hari ini juga kita ada satu program, yaitu program sedekah nasional. Ini digelorakan dan digerakkan oleh kita, diadakan oleh kita, sedekah nasional serentak se-Indonesia. Artinya dari para peserta sanlat maupun dari panitia sanlat, pengurus petik maupun dari akademik petik, seluruhnya saat ini sedang melaksanakan sedekah nasional. Meskipun bukan pada saat ini, tapi hari ini semuanya. Dan insya Allah sedekah yang akan kita laksanakan semuanya sampai pada orang-orang yang berhak menerimanya. Ketahuilah bahwa sedekah tidak harus berupa uang atau tidak harus berupa harta benda, tapi sedekah bisa kita lakukan dengan segala hal kebaikan. Kita membantu orang dalam tenaga juga termasuk sedekah. Tapi yang akan saya bahas pada saat ini yaitu sedekah. Sedekah lebih ke harta maupun fisik kita. Mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah diberikan
harta yang berlimpah. Dari sejak dulu kita dilahirkan sampai saat ini, tentu kita tidak luput dari yang namanya harta. Yang kita pakai ini merupakan harta, yang kita gunakan setiap hari juga harta, yang kita makan harta. Maka dari itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa kekayaan, berupa uang, ini bisa terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada yang kita makan, ada yang kita untuk belikan makanan, sehingga hal itu nantinya keluarnya dari kita itu hanya menjadi sebuah kotoran. Artinya harta yang hanya diberikan makanan oleh kita, maka hasilnya nanti akan menjadi sebuah kotoran. Kita tahu kotoran, siapa yang berani mendekatinya, siapa orang yang bisa mengambil manfaat darinya, tentu tidak ada. Itulah kotoran. Terus ada harta yang diberikan kepada Allah kita ini menggunakannya terhadap kemudaratan, terhadap kemaksiatan. Nah, yang ini akan menjadi kelak ketika kita mati, ketika kita berada di pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi hisab yang berat bagi kita, yaitu harta yang dijadikan sebagai digunakan untuk kemudaratan, seperti membeli minuman-minuman keras, membantu dibuat bantuan terhadap hal-hal yang tidak baik, diberikan pada para pelacur-pelacur, pada pelaku-pelaku maksiat. Dan tentu hal ini akan menjadi hisab berat bagi kita, bukan menjadi hikmah, bukan menjadi nikmat yang sesungguhnya. Karena nikmat yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat yang digunakan kita sebagai perantara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada nikmat yang akan menjadi hikmat bagi kita, yaitu harta yang kita pergunakan untuk mendukung, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai perantara kita untuk lebih dekat kepadanya. Contoh saja nikmat kesehatan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat. Sehat seperti saat ini. Kita boleh saja sekarang masih bisa merasa sehat. Namun kita lihat banyak orang yang menginginkan berada di posisi kita saat ini. Banyak orang yang sakit. Coba sekali-kali kita ke rumah sakit, lihat satu persatu dalam ruangan itu, maka dari situ kita akan menyadari, ya Allah, betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, betapa besarnya kenikmatan sehat ini, ya Allah. Makanya kita sekali-kali juga melihat orang yang di bawah kita, agar kita ini bisa bersyukur dan bisa bermukasabah. Ternyata yang diberikan Allah kepada kita selama ini lebih dari segalanya. Boleh saja kita sekarang merasa tidak beruntung, tapi ketika kita melihat orang yang di bawah kita, maka kita akan merasa, ya Allah, ternyata saya orang paling beruntung saat ini. Maka harta yang nomor 3 ini yang dipergunakan untuk menambah ketakwaan kepada Allah, termasuk sedekah, termasuk sedekah seperti apa? Sedekah bermacam-macam. Seperti tadi yang sudah disampaikan, sedekah tidak harus berupa harta benda, tidak harus berupa berbentuk makanan, tapi sedekah tidak harus berbentuk wujud nyata. Bisa kita menggunakan tenaga kita untuk bersedekah. Contohnya ada tetangga kita yang lagi membutuhkan pertolongan, ada tetangga kita yang lagi bangun rumah, kita membantu. Kita tidak bisa membantu dengan uang, kita tidak bisa membantu dengan makanan, tapi kita bisa membantu dengan tenaga. Itulah sedekah. Dan sedekah yang nomor 3 ini bukan cuma memberi kemanfaatan kita di dunia, tapi akan memberikan kemanfaatan kita kelak di akhirat. Karena idza mata
Ibnu Adam ingqata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam sudah meninggal, wafat, ingqata amaluhu illa min salasin, maka semua amalnya terputus kecuali 3 ini. Yang pertama sedekahun jariyah, sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini apa? Menggunakan harta kita, menggunakan rezeki kita sebagian diinfakkan untuk kebaikan, untuk di jalan Allah. Ada pembangunan masjid, kita bantu. Ada pembangunan madrasah, kita bantu. Maka ketika kita meninggal, selagi masjid itu berdiri, selagi madrasah itu ada, selagi kebaikan-kebaikan yang kita bantu, yang kita infakkan itu ada, maka pahala akan terus berjalan sampai kelak di yaumul qiyamah. Meskipun kita sudah meninggal. Gampang ketika kita melihat keutamaan-keutamaan. Oh, ternyata seperti ini. Tapi mari kita coba praktekkan kebiasaan sedekah ini, kita jadikan sebuah kebiasaan. Kira-kira kita mampu gak menjadi orang yang betul-betul tulus bersedekah? Apa saja sih manfaat sedekah itu? Tentu banyak manfaat sedekahnya. Akan diceritakan Rasulullah pernah bercerita kepada berkisah ya, cerita pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dahulu ada seorang laki-laki yang berniat, saya mau bersedekah setiap harinya. Yang memang yang dari saking pengennya bersedekah sampai ia ucapkan, saya pengen bersedekah setiap hari. Akhirnya apa? Seorang laki-laki tersebut, dan memang tulus dia untuk bersedekah, hanya bersedekah pada malam hari. Setelah siang harinya ia mendengar kabar dari tetangga-tetangganya bahwa si fulan ini telah bersedekah kepada pencuri tadi malam. Bersedekah kepada pencuri tadi malam. Akhirnya orang tersebut mendengar perkataan tetangganya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata orang yang saya sedekahkan tadi malam adalah seorang pencuri. Akhirnya ia niat sedekah lagi kemalamannya. Malam ia niat sedekah, ia menemukan seorang wanita. Seorang wanita, ia kasih lagi sedekahnya. Dan ternyata pagi harinya ia mendengar dari tetangga-tetangganya, apa? Ternyata si fulan bersedekah kepada pelacur. Bersedekah kepada pelacur tadi malam. Hanya ia mendengar kembali bimbingan dari tetangganya dan memohon kepada Allah, ya Allah, ternyata tadi malam saya bersedekah kepada pelacur. Kemarin saya bersedekah kepada seorang pencuri. Mohon petunjukmu ya Allah, agar sedekah saya ini benar tepat sasaran. Akhirnya malam ketiga dia bersedekah lagi terhadap pencuri. Dan pagi harinya ia mendengar kembali bimbingan dari tetangganya. Apa? Ternyata si fulan tadi malam bersedekah kepada orang yang kaya. Bersedekah kepada orang yang kaya. Akhirnya apa? Ketika ia mendengar kepada seorang yang kaya, ia mengadu lagi kepada ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, tadi malam saya bersedekah sama orang yang kaya, kemarin saya bersedekah sama pelacur, dan kemarinnya lagi saya bersedekah kepada pencuri. Kok gak ada yang benar nih kayaknya ya Allah? Akhirnya apa? Dia tertidur dan didatangi mimpi bahwa dia mendapat kabar bahwa sedekahmu kepada pencuri, sedekahmu kepada pelacur, sedekahmu kepada orang kaya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan sedekahmu kepada pencuri apa? Sebagai pelajaran dan sebagai hikmah, sebagai perantara dari pencuri tersebut. Semoga pencuri tersebut berhenti dari perbuatannya. Sedangkan infakmu, sedekahmu untuk berzina, dari pezina, kamu berdoa mudah-mudahan dapat mencegah perbuatannya. Dan yang ketiga, sedekahmu kepada orang kaya tersebut semoga menjadi pelajaran, menjadi hikmah, menjadi motivasi terhadap orang kaya tersebut dalam keadaan yang seperti ini masih bisa bersedekah.
Artinya apa? Dari kisah ini kita bisa mengambil 3 hikmah tentang keutamaan sedekah, tentang manfaat sedekah. Yang pertama, mencegah dari perbuatan buruk, contohnya mencuri. Jadi dengan sedekah, insya Allah kita tercegah, dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala perbuatan-perbuatan buruk, dan menjadi perantara kita dari awalnya orang yang tidak benar, orang buruk, orang yang masih belum benar, sehingga kita dengan sedekah kita niatkan semoga kita menjadi orang yang lebih baik. Terus yang kedua, mudah-mudahan mencegahnya dari perbuatan yang membuat dari perbuatan yang tidak baik. Itulah sedekah. Jadi manfaatnya yang kedua, mencegah dari yang tidak baik. Terus yang nomor 3 apa? Jadi perantara bagi yang kaya agar senantiasa. Jadi dari pelajaran kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bersedekah tidak harus memandang siapa dia. Selagi dia membutuhkan dan mau menerima terhadap apa yang kita sedekahkan, berikanlah. Mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa dengan sedekah ini Allah tidak akan mengurangi harta kita. Namun saja keyakinan kita masih kurang. Keyakinan kita masih kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sedekah. Padahal janji Allah sudah jelas. Bagaimana di Al-Quran? Intinya seperti ini. Ketika orang berinfak melalui satu biji, maka Allah akan membalasnya dengan bercabang-cabang, dan di setiap cabangnya ada ratusan buah. Artinya ketika kita mensedekahkan harta kita ini bukan berkurang, malah bertambah setiap harinya. Maka dari itu mari kita niatkan dengan gerakan infak nasional yang insya Allah dilaksanakan hari ini. Diharapkan kepada para peserta-peserta, dihadapkan kepada para panitia akademik petik maupun kepengurusan, sedekah yang kita berikan, kita berdoa kepada Allah semoga diterima dan menjadi perantara kita dari terhindar dari segala keburukan, terhindar dari segala penyakit, dan menjadi perantara kita sebagai sebagai pelajaran bagi semuanya, dan menjadi perantara kita untuk tidak sombong dan peduli kepada sesama. Kita berdoa dan niatkan hari ini kita akan bersedekah. Gimana adik-adik ataupun kakak-kakak para peserta, siap apa tidak mendoakan sedekah nasional pada hari ini? Insyaallah siap. Alhamdulillah. Siap bersedekah? Siap. Jadi kegiatan sedekah nasional ini sebenarnya bebas, tapi digerakkan hari ini, dikeluarkan hari ini. Kita mau sedekah dari pagi sampai nanti malam. Persilahkan. Yang di luar kita kasih ke tetangga kita ini, atau ke adik-adik kita. Ini saya mau bersedekah. Atau gak usah bilang, ini saya bersedekah. Bisa dikasih tahu gak apa-apa. Semuanya kita bersedekah. Insya Allah siap ya. Begitu juga yang di sini, yang dipetik, yang di pesantren petik, semuanya nanti akan bersedekah. Akan bersedekah. Insya Allah dengan sedekah kita terhindar dari segala penyakit. Dan sedekah ini dahsyat. Dalam hadis mana? Intinya yang pas Nabi Muhammad mengatakan, kalau tidak salah ya Rob, adakah sesuatu penciptaanmu yang lebih kuat dari gunung? Malaikat yang bertanya. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Robbi, adakah sesuatu yang dalam penciptaanmu lebih kuat dari gunung? Lalu Allah menjawab, ya ada, besi.
Dan malaikat bertanya lagi, ya Rob, adakah sesuatu dalam menciptamu yang lebih kuat daripada besi? Allah menjawab, ya ada, yaitu api. Kan besi bisa direct. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Rob, adakah sesuatu dari ciptamu yang lebih kuat dari api? Ada, air. Api bisa dipadamkan oleh air. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Rob, adakah sesuatu dari ciptaanmu yang lebih kuat daripada air? Allah menjawab lagi, ada. Apa itu? Angin. Dan malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah sesuatu yang ciptamu yang lebih kuat daripada angin? Dari semuanya itu. Dan Allah menjawab, ada. Yaitu sedekah. Yaitu dari sedekah melebihi segala-galanya. Dan sedekah ini yang nantinya akan mempermudah kita ketika di mizan. Karena coba apa yang akan kita bawa, yang akan kita persembahkan, yang akan kita tunjukkan kepada Allah ketika kita wafat kelak. Kalau bukan amal kita, terutama sedekah ini. Misalkan kita bersedekah berinfak untuk wakaf pesantren, berwakaf untuk masjid, menginfakkan tanah untuk masjid. Maka yang seperti ini yang kelak akan kita laporkan kepada Allah. Tanah yang kita tanemin setiap harinya, sawah berhektar-hektar yang kita tanami sayuran, yang hasilnya buat kita makan, itu tidak akan berharga di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah yang berharga di sisi Allah apa? Itu yang kita inginkan, walaupun satu meter, walaupun sehasta tanah kita ikut gerakan infak nasional, kita menyumbang 10.000, sedangkan harga tanah 1 meter mencapai 300.000, kita hanya nyumbang 100.000. Meskipun setingkal, tapi itu di sisi Allah sangat berharga. Jadi mari kita mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, perbanyak berinfak, perbanyak bersedekah kepada siapapun, terutama di bulan Ramadan. Nah, orang yang bersedekah memberi makan terhadap orang yang berpuasa, maka Allah memberikan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Bila kita mendapatkan pahala puasa dari kita sendiri, kita mendapatkan pahala dari orang yang kita kasih makan. Misalkan saya memberikan makan kepada Kak Dodi, ini saya kasih makan, dia berpuasa, maka walaupun saya tidak berpuasa, saya mendapatkan pahala puasa sebab saya bersedekah pada orang yang berpuasa. Tapi ini bulan Ramadan, tentunya kita sama-sama berpuasa, berarti kita mendapatkan double. Itu jika satu orang yang kita berkahi. Bagaimana jika 4 orang, jika 2 orang, 10 orang, kita membawa 10 kotak makanan ke masjid, yang makan 10 orang, berapa banyak gitu. Sedangkan pahala sedekah seperti yang telah saya sampaikan kemarin di video keutamaan puasa, tidak ada yang tahu besaran pahalanya kecuali Allah. Tidak ada yang tahu. Kenapa coba? Dari saking banyaknya pahala puasa, sampai malaikat sendiri tidak bisa menghitung jumlahnya. Malaikat sendiri tidak bisa menghitung jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Puasa itu dariku, untukku. Puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjar sendiri. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain itu malaikat yang mencatatnya, malaikat. Tapi untuk puasa Allah khususkan Allah sendiri. Kenapa? Karena malaikat tidak akan mampu mencatat besaran pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana jika kita mensedekahkan terhadap orang yang berpuasa 3 orang saja, berarti kita sama mendapatkan pahalanya 3 orang berpuasa. Dan itu janji Allah tidak akan mengurangi pahala sedikit pun bagi orang yang bersedekah, orang yang berpuasa. Untuk yang berbuka seperti itu ya. Mungkin sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan ya, silahkan. Mungkin ada pertanyaan dari panitia.
Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Bisa open mic, bisa lewat chat. Jadi silakan. Nah, itu sudah ada yang bertanya. Untuk saudara Haikal, ada pertanyaan dari Putri Aulia, yaitu permisi, Aul mau bertanya, jika seorang anak bersedekah dari uang jajanannya, maka apakah pahalanya akan kembali kepada bapak ibunya? Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya jawab? Ada lagi pertanyaan dari Disma, Alki, Safira. Oke, kalau tidak ada saya jawab dulu ya. Pertanyaannya, jika seorang anak bersedekah dari uang jajannya, maka apakah pahalanya akan kembali kepada bapak dan ibunya? Seperti itu ya? Maka jawabannya iya. Karena sejatinya amal kita, amal soleh kita, semuanya akan kembali kepada ibu bapak. Makanya kelak di hari kiamat ada seseorang anak yang bingung di dalam surga, masuk surga, dan dia bingung mencari orang tuanya. Ternyata orang tuanya ada di neraka. Sehingga ia berdoa kepada Allah, ya Allah, ibu bapak saya ada di neraka, sedangkan dia yang membiayai saya dulu, dia yang mendidik saya terdahulu. Maka saya memohon kepadamu ya Allah, angkatlah dia ke surga. Maka sejak itu Allah izinkan dia, kalau begitu cari ibu neraka dan angkis dia, bawa dia ke surga. Kalau memang dia benar-benar mendidik kamu di dunia, dia benar-benar membiayai kamu di dunia untuk belajar ilmu agama, apalagi ini sedekah, tentunya kebaikan. Kita sholat saja, sholat orang tua itu kebahagiaan, pahala kita sholat. Contoh kita sholat duha, maka tidak secara langsung orang tua kita sama mendapatkannya. Karena apa? Dari mana kita tahu sholat duha itu? Dari mana kita tahu sholat fardu tersebut? Kalau bukan dari orang tua kita, kalau bukan dari guru kita sekolah dibiayai orang tua kita, maka mustahil orang tua tidak kebagian pahala. Begitupun sebaliknya, jika kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa dan kita tidak ditegur oleh orang tua kita, maka orang yang pertama kali mendapatkan celaka yaitu orang tua. Terutama orang tua yang sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal, bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggal, sedangkan anaknya di dunia melakukan kemaksiatan, berzina, berjalan dengan bukan muslimnya, maka itu akan memberatkan siksa orang tua kita. Artinya apa? Segala perbuatan kita, orang tua itu pasti mendapat bagian. Begitupun dosa-dosa yang kita lakukan. Jika orang tua kita tidak mengingati kita, tidak mengingatkan terhadap dosa tersebut, kita bermaksiat, orang tua kita diam, maka kita akan mendapatkan juga dosanya. Makanya saudara-saudara, teman-teman sekalian, jika kita ingin melakukan sebuah kemaksiatan, kita ingat orang tua kita. Dia orang yang mendidik kita, dia orang yang membesarkan kita. Apakah kita akan memberikan dosa kepadanya? Apalagi yang sudah meninggal, apakah kita akan memberatkan siksanya? Kita berpikir kembali jika kita ingin melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, kita berpikir lagi. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin melakukan kebaikan, maka jadikan motivasi ini sebagai balasan bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Makanya dalam hadis tersebut, hadis yang tadi saya bacakan,
jika seorang sudah meninggal ingkot amaluhu ila min salasin, dan masuk di situ anak yang berbakti kepada orang tuanya. Siapa anak yang berbakti itu? Anak yang selalu berbuat kebaikan, anak yang selalu mendoakan terhadap orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan imbas dari apa yang telah ia lakukan. Seperti itu ya. Di Aulia. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Terus yang kedua, maaf, saya mau bertanya, apa saja hal-hal yang merusak pahala sedekah? Tentunya sedekah itu tadi, setiap sedekah yang kita berikan ada pahala. Namun kadang pahala ini bisa hilang, keutamaan ini bisa hilang disebabkan disebabkan hati kita tidak ikhlas. Kita bersedekah hanya untuk pengen dilihat orang. Nah, itu yang buat hilang, yang menghilangkan pahala sedekah kita. Bersedekah pamer, niat pamer. Hanya dalam hadis orang yang intinya ketika kita bersedekah melalui tangan kanan kita, jangan sampai tangan kiri kita ingkar. Lupa hadisnya apa ya? Intinya seperti itu. Nanti insya Allah saya akan perjelas ya. Semua pertanyaan insya Allah saya akan jawab melalui chat ini. Mohon screenshot ya. Saya nanti tulis di grup ya. Intinya yang merusak itu sendiri yaitu kita. Dari apa? Dari niat kita. Dari hati kita. Kadang kita bersedekah tidak lillahi ta'ala, pengen dilihat oleh orang lain. Oh, kita sedekah. Ketika kita di masjid melihat teman kita bersedekah, naruh di kotak amal 5.000, dan kita iri, saya mau sedekah 10.000, teman saya 5.000, saya biar dikatakan lebih unggul dari dia, dan itu tidak boleh. Itu merusak pahala sedekah. Malah kita bukan mendapat pahala, malah mendapatkan dosa dari sedekah kita. Dan perlu diingat ya, kita tuh ini yang paling penting. Kadang kita menilai seseorang dan itu sering terjadi pada diri saya sendiri, dan saya introspeksi diri. Saya ketika mendapat orang bersedekah, kadang suka iri hati, bilang paling pengen dipuji gitu. Dan itu jangan sampai terjadi ya. Karena perkara hati, ikhlas tidaknya seseorang itu tergantung hatinya. Dan tidak ada yang mengetahui perkara hati itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang dua, Raqib dan Atid, yang mencatat amal kita, tidak tahu kalau kita sedekah ikhlas apa tidak. Kita sholat ikhlas atau tidak, malaikat yang dua itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Lantas bagaimana malaikat Raqib dan Atid ini tahu terhadap amalan kita kalau ini ikhlas atau tidak? Di dalam kitab itu disebutkan malaikat yang dua ini tahu terhadap amalan kita yang kita lakukan, sedekah kita yang kita lakukan ikhlas, itu dari baunya harum. Baunya harum. Kalau orang yang sedekah ikhlas, biasanya baunya harum, amalnya harum, sehingga malaikat mencatatnya sebagai amal sedekah. Malaikat sendiri tidak tahu perkara hati kita, apalagi kita yang sama-sama manusia, yang selalu menilai orang, dia sedekah karena pengen dipuji. Orang yang melakukan kebaikan saja kita gosipin, kita omongin, apa apalagi orang-orang yang berbuat maksiat. Meskipun orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kita tidak berhak menghubungi mereka, membahas dosa-dosa mereka, karena bisa saja kita boleh saja kita melihat teman kita sekarang bermaksiat, tapi tidak ada yang tahu 1 tahun 2 tahun yang akan datang boleh saja kita yang berada di situ. Makanya ketika kita melihat teman kita bermaksiat, kita doakan saja, ya Allah, semoga Allah memberi hidayah.
Karena doa yang baik akan sampai kepada kita. Begitupun doa yang buruk, kita mendoakan buruk terhadap teman kita, maka sebelum doa itu sampai kepada teman kita, Allah sampaikan dulu kepada kita. Kita berdoa baik kepada teman kita, maka sebelum Allah memberikan kebaikan terhadap orang yang kita doakan, Allah memberikan kebaikan terhadap kita. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya, apa saja hal yang merusak pahala sedekah? Mau tanya, kalau misal sedekah karena berharap dapat gantinya lebih gimana? Tetapi sedekahnya juga ikhlas. Nah, sedekah berharap diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma taroji ya, istilahnya mengharap belas kasih Allah, itu tidak masalah. Tapi ini sedekah ya, sedekah kita mengharap balasan dari Allah, dan itu pasti. Tentunya kalau kita tidak berharap balasan dari Allah, kita akan berharap balasan dari siapa? Tapi kalau kita bersedekah berharap balasan dari yang kita berikan, itu tidak boleh, dan itu dosa. Tapi kalau berharap balasan dari Allah, maka tidak masalah. Kepada siapa lagi kita akan berharap kalau bukan kepada Allah, dan itu sudah janji Allah. Tapi kita jangan memprioritaskan yang situ. Kita niatkan sedekah kita sebagai ladang amal kita, sebagai tambahan amal kita, dan sebagai hak dan kewajiban kita. Apakah boleh berharap yang seperti tadi? Berharap ganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan berharapnya kepada Allah tidak masalah, tapi jangan dijadikan prioritas utama. Jika kita berharap lebih, berhadap balasan yang lebih dari seseorang yang kita kasih sedekah, misalkan kita ngasih sedekah kepada tetangga kita, ini saya mau bersedekah, sedangkan di hati kita terbesit, ini nanti pasti karena dia si fulan si kaya yang dikasih kita orang kaya, maka kita terbesit di hatinya, pasti dia kalau sedekah, kalau memberikan sesuatu barang kepada saya pasti lebih dari ini. Udahlah, saya kasih sedekah aja. Itu tidak boleh. Dan itu bukan kita mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa, karena mencoreng dari pahala sedekah tersebut. Dan itu termasuk pertanyaan yang nomor 2 juga tadi. Apa saja hal-hal yang merusak pahala sedekah, yaitu niatnya. Itu ya, kalau cuma berharap kepada Allah, berharap ganti yang lebih baik, berharap ganti yang lebih banyak, persilahkan. Tapi ingat, jangan jadikan prioritas utama. Kita jadikan sedekah karena kewajiban kita kepada orang-orang yang di bawah kita, hak dan kewajiban kita. Kita niatkan untuk membantu sesama, untuk balasan yang lebih baik, untuk balasan yang lebih besar. Itu memang janji Allah, dan pasti Allah berikan kepada siapa saja yang ikhlas berinfak di jalannya. Kepada siapa saja yang ikhlas memberikan beberapa hartanya kepada orang lain, kepada orang yang lebih membutuhkan. Kita tidak usah berharap, karena kenapa? Karena kita tidak usah berharap, Allah memberikan. Apalagi kita sampai berharap. Tapi hal-hal yang seperti itu, kalau menurut saya, jangan dijadikan prioritas. Soalnya jika kita menjadikan sebuah tujuan utama agar mendapatkan ganti yang lebih baik, nantinya jika kita sudah bersedekah, Allah memberikan musibah kepada kita, maka hati kita akan bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, kemarin saya sudah bersedekah, kenapa rumah saya ambruk gara-gara gempa? Ya Allah, kemarin saya bersedekah, kenapa saya sekarang kecelakaan? Ya Allah. Intinya jangan dijadikan prioritas utama. Berharap yang seperti itu boleh, asalkan berharap kepada Allah, ya. Seperti itu bisa dimengerti. Saudara Safira Salsabila, makasih, pertanyaannya bagus nih. Nanti misalkan kakak gak bisa jawab ya, nanti saya akan cari dulu dalilnya dan saya akan sempurnakan jawaban-jawaban yang saya jawab sekarang nanti di grup. Terus yang kedua, permisi mau tanya lagi, hukum bersedekah setelah berbuat maksiat apa?
hukum bersedekah setelah berbuat maksiat apa? Sejatinya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, karena waktu udah sampai ya. Bersedekah itu kapan saja, kapan saja. Tapi bagaimana jika kita sudah melakukan kemaksiatan bersedekah? Apakah baik? Sedekahnya baik, maksiatnya tidak baik. Yang baik gimana? Kita tidak usah melakukan kemaksiatan, kita tetap bersedekah. Tapi jika kita melakukan kemaksiatan dan berharap kepada Allah agar kemaksiatan yang kita lakukan tadi dihapuskan, kita jadikan sedekah sebagai perantara, sebagai wasilah dihapuskannya, maka maghfirah Allah kepada kita, kita sedekah kepada orang dengan ikhlas, maka positif. Tapi saran dari kakak, sia-siakan sedekah lanjut. Artinya tidak harus menunggu maksiat, tidak harus menunggu maksiat baru kita bersedekah. Tidak harus begitu. Tapi jika memang kita melakukan sebuah dosa dan meminta maghfirah kepada Allah melalui sedekah, melalui wasilah sedekah, persilakan, itu baik. Tapi jangan senang-senang bermaksiat. Jangan menunggu bermaksiat baru bersedekah, jangan. Lebih baik tidak usah bermaksiat, sedekah jalankan. Itu yang baik dan yang paling baik. Jangan harus bermaksiat dulu. Mungkin itu saja ya yang bisa Al-Fakir saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dan yang mendengarkan dapat barokah, dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali, mari kita dukung gerakan sedekah nasional. Yang di luar kita sedekah kepada siapa saja, ke tetangga kita, ke adik-adik kita, ke sepupu-sepupu kita. Sedekah walaupun hanya Rp1.000 atau hanya dengan sepotong permen, intinya kita niatkan sedekah. Siapa tahu acara gerakan sedekah nasional ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan perantara dimaafkannya dosa-dosa kita di bulan Ramadan dan menjadi tambahan amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi yang telah disampaikan oleh saudara Haikal insyaallah memberikan berkah kepada hidup kita ke depannya. Amin. Nah, akhirnya kita selesai pada materi sanad sore hari ini. Lalu untuk berikutnya materi selanjutnya insyaallah akan diberikan melihatnya bisa dilihat melalui media YouTube. Untuk informasi lebih lanjut mungkin Ketua Panitia Sanlat Jawa Timur akan membagikannya. Yang di sini tutup. Yang di sini tutup. Tutup dua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini sanlat online melalui via Google Meet saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dev. Ya apa? Terima kasih partisipasinya. Allah membalas amal kita. Amin. Ada yang tanya motif